Cek 1 2 3 cek. Cek 1 cek. Awal mulanya sih memang kebetulan banget. Jadi memang waktu kecil itu aku suka nyanyi. Dulu tuh tinggal di Lampung, pindah ke Jakarta itu karena orang tua mau kerja di Jakarta. Pas aku tuh suka nyanyi, waktu kecil tuh suka nyanyi di kamar mandi. Ya kayak anak kecil pada umumnya. Terus tiba-tiba kerabatnya papa itu lagi main ke rumah. Karena kebetulan dia itu adalah orang yang bekerja di bidang entertainment. Ngedengerin aku nyanyi. Terus nyuruh papaku ngerekam suaraku cuma pakai tape doang, pakai mic. Terus tape-nya mic-nya sambung sama di mic tape kecil gitu. Direkam pakai kaset. Terus habis kayak gitu aku cuma foto studio, udah selesai, tiba-tiba jadi nyanyi. Jadi memang kebetulan banget jalannya dibuat mudah waktu kecil. Perbedaan artis cilik dulu dengan sekarang adalah medianya. Kalau ditanya artis dulu sama sekarang tuh banyak banget, sama-sama banyak. Yang punya potensi juga sama-sama banyak. Yang mereka lucu-lucu juga sangat banyak. Tapi yang disayangkan adalah sekarang medianya. Karena bisa dibilang kalau zaman dulu itu medianya cuma di TV aja. Hampir semua TV tuh memberikan hiburan buat anak-anak juga, ada acara-acara anak-anak juga. Terus habis kayak gitu ada acara yang memang disuguhkan buat anak-anak dari yang pagi-pagi, sore, yang hari Minggu juga isinya buat anak-anak. Tapi sekarang tuh bisa dibilang padahal TV-nya sudah mulai banyak tapi nggak ada acara sedikit pun untuk anak-anak. Akhirnya sekarang artis-artis cilik itu mereka bisa dibilang mengambil jalur independen gitu. Akhirnya mereka produksi sendiri, mereka sebarin sendiri dengan cara mereka sebarin via YouTube seperti itu. Dan akhirnya banyak banget anak artis-artis zaman sekarang tuh yang nggak banyak dikenal sama masyarakat luas, karena kan bagaimanapun juga masyarakat di daerah di pinggir-pinggirnya kan mereka masih mengandalkan TV ya untuk mencari hiburan. Sekarang mah nggak ada. Dan bedanya lagi kalau anak-anak zaman sekarang itu mereka tuh lebih dewasa sebelum waktunya, karena bisa dibilang sekarang kan karena teknologi lebih canggih ya, jadi tuh hampir tiap anak-anak tuh mereka tuh kayak punya gadget masing-masing, atau mereka punya gadget yang mereka lihat tuh adalah yang mereka tonton adalah konten-konten dewasa yang nggak seharusnya mereka tonton. Makanya akhirnya anak-anak zaman sekarang tuh jadi lebih cepat dewasa, lebih cepat besar dalam waktunya gitu loh. Dan karena nggak ada filternya. Kalau anak zaman dulu kan nontonnya ya cuma di TV aja gitu. Nonton di TV sama bareng sama orang tua, cuma hari Minggu atau misalnya pas lagi pulang sekolah acara anak-anaknya. Tapi kalau sekarang kan anak-anak bisa mereka punya akses sendiri untuk buka YouTube, buka channel YouTube yang kadang-kadang orang tuanya nggak lihat gitu. Akhirnya mereka punya potensi, tapi akhirnya potensinya itu terbentuk karena sesuatu yang lebih dewasa dibanding umur anak itu sendiri, gitu sih bedanya. Kalau menurut aku anak zaman sekarang, permasalahan orang tua zaman sekarang itu adalah ngebentuk karakter anak-anak yang kurang dari yang udah mulai melenceng dari keadaan timuran kita ya, gitu. Anak-anak zaman sekarang itu mungkin karena ya itu aku lihat mereka tuh terlalu sibuk dengan mereka itu banyak banget sekarang tuh tumbuh dengan teknologi yang makin canggih yang membuat mereka tuh lebih asik menikmati waktu mereka sendiri dibanding bersosialisasi. Karena kan bisa dibilang akhirnya mereka tuh minim jadi punya krisis berhadapan dengan orang lain. Salah satunya adalah jadi nggak punya sopan santun. Jadi nggak tahu bagaimana bertata krama gitu. Terus habis kayak gitu mereka hanya lebih asik dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya mereka bisa bersosialisasi, tapi akhirnya mereka mau kotak-kotakan teman-temannya gitu. Mereka mau hanya berteman dengan yang misalnya selevel aja, yang ngerti aja permainannya, atau misalnya yang tahu aja gitu. Nah itu kayaknya bisa dibilang menjadi salah satu tantangan terberat orang tua zaman sekarang untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang. Makanya memang harus orang tua zaman sekarang itu ya balik lagi itu semua karena teknologi sih gitu ya. Memang karena teknologi yang akhirnya membuat mereka tuh jadi kayak mereka terbentuk sendiri gitu. Makanya orang tua zaman sekarang tuh walaupun teknologi tetap maju, tetap kita nggak boleh melupakan kebudayaan kita sih sebagai orang timur yang tahu sopan santun, yang tahu bertata krama, karena itu jadi pondasi untuk anak-anak kita yang kelak nanti jadi aset juga soalnya sih buat negara ini gitu loh. Pesan untuk generasi milenial, aku cuma pengen menyampaikan bahwa di sini tuh nggak ada yang instan kecuali mie instan. Please ya, kalian tuh harus buka mata kalian bahwa segala sesuatunya adalah perlu proses gitu.
Untuk nggak ada yang instan, karena kalau misalnya instan selesainya juga cepat. Ya bayangkan aja kalau misalnya kamu bikin mie instan lebih cepet, cepet jadi, akhirnya cepet lapar juga dan nggak ada gizi yang masuk. Jadi apapun itu intinya nggak ada yang instan, semua itu harus dengan proses. Tapi melalui proses itu kalian akan belajar dan melalui proses itu kalian bisa menjadi sesuatu yang yang kalian harapkan gitu. Jadi intinya terus semangat, terus berkarya, nggak boleh patah semangat, gali terus kemampuan diri kamu tanpa melakukannya dengan instan. Itu aja sih pesan aku. Oke.